Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air ya. Ketemu lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih? Setelah mic bocor dan bacotan manusia bengak itu viral ya. Siapa bang manusia bengak bang? Yang itulah. Akhirnya Jokowi memberikan tanggapan. Wah keren nih, Pak D Jokowi akhirnya memberikan tanggapan ya. Dan seperti biasa jawaban Jokowi bikin adem ya dan mengandung bawang. Beginilah jawaban seorang negarawan ya, bikin adem. Hah? Sangat jauh ya. Emang benar-benar jauh dengan si Mama Ketum yang bisanya tuh cuma nyinyir mulu gitu kan. Kata Jokowi. Kalau disuruh pilih ya kan antara hidup Jokowi dan hidup sehat, ya mending hidup sehat daripada hidup Jokowi. Mantap Pak D. Aduh, bikin ternak kebo kelojotan nih, ya kan? Orang yang diserang justru lebih memilih hidup sehat. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Dan akhirnya Bapak Jokowi merespon tanggapan dari wartawan yang menanyakan bagaimana tentang Dasko yang kemarin membawa-bawa menyindir Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi. Dan ini jawabannya dari Bapak Jokowi, beliau tenang, menyikapi dengan rendah hati, tidak terbawa suasana, tidak terbawa pertanyaan yang dilontarkan oleh wartawan. Ini guys, lihat guys videonya guys ya. Untuk terkait yang kemarin dari Pak Dasko kemarin kan sempat viral, Pak Dasko sempat bocor mic bocor di waktu di sidang paripurna, bilang kalau asal nggak hidup Jokowi gitu. Seperti itu kan kayak menyindir Pak Prabowo. Tanggapannya seperti apa Pak? Ya kalau ada pilihan hidup sehat atau hidup Jokowi, sekarang ini saya pilih hidup sehat. Merasa tersendiri nggak sih Pak dengan statementnya Pak Dasko kemarin itu? Ya normal biasa aja. Gimana menurut teman-teman? Jawaban seorang negarawan ya yang sangat tenang, ya kan? Daripada hidup Jokowi untuk saat ini, saya lebih memilih hidup sehat. Ya iyalah, kesehatan itu tidak bisa ditukar dengan apapun ya. Bahagia sehat tidak bisa ditukar dengan kebahagiaan yang lain, ya kan? Bahagia punya duit banyak, bahagia punya ini, nggak bisa ditukar dengan kebahagiaan sehat setelah sakit ya. Kalau orang yang belum pernah sakit itu memang rata-rata tidak pernah menyadari bahwa sehat itu sangat membahagiakan, ya kan? Iya. Dan ini menarik sekali ya ketika Pak Jokowi ini memilih hidup sehat daripada hidup Jokowi. Ini bingung nih pas ini ternak-ternak kebo. Ini materinya apa lagi nih ya buat nyerang Jokowi ini ya. Ternyata yang diserang santai-santai aja ya, jawabannya bikin adem. Lanjut. Kita kan sebenarnya kan itu candaan ringan internal di Kau bilang candaan internal kan? Nggak ada candaan lain. Kenapa harus bercanda? Sekarang ini nggak waktunya bercanda, tahu? Dolar semakin naik, rupiah semakin tertekan. Harga beli masyarakat semakin lemah, harga barang tuh naik. Nggak ada bercanda-bercanda ya Dasko. Apalagi kamu mengakui kamu itu penasehatnya Prabowo. Kenapa nggak kamu nasehatin tuh Pak Prabowo? Dia bilang mau bikin dolar itu jadi 5.000. Ternyata apa sekarang? Dolar semakin naik, rupiah semakin tertekan. Kamu sebagai penasehatnya seharusnya itu yang kamu nasehatin, itu yang kamu kritisi. Lagian ya, kalau kamu tahu ilmu psikologi, kenapa beliau itu, Bapak Prabowo itu mengatakan hidup Jokowi? Itu dia tuh merefleksi. Kemarin, pada saat Pak Jokowi memimpin, kenapa semua stabil? Rupiah stabil, pembangunan berjalan, pesat ya.
Kemudian masyarakat juga seperti bersyukur sekali gitu memiliki Pak Jokowi, karena nggak pernah merasakan apa itu bansos ya, uluran dari pemerintah itu nggak pernah. Tiba-tiba di zaman Bapak Jokowi akses bansos itu banyak sekali ya. Kemudian birokrasi TNI, Polri itu kayaknya bagus gitu. Ya memang ada sih oknum-oknum lah sebagian, tapi kan solusinya ada, terpecahkan. Semua kasus-kasus itu terang benderang, terungkap gitu. Nah, jadi kan kamu Pak Prabowo itu tuh merefleksi dirinya gitu loh. Hidup Jokowi itu maksudnya apa? Biar satu gedung itu menyadari, terbangkit gitu pemikirannya, terinspirasi gitu. Oh iya, dulu Pak Jokowi bagus ya, pemerintahan beliau itu damai, saling antara kabinet, MPR, DPR itu ya walaupun ada gontok-gontokan itu kan, tapi tidak di permukaan gitu loh. Tapi di dalam bekerja mereka serius gitu, sehingga terciptalah keberhasilan di bidang-bidang, segala bidang lah. Nah, jadi dia itu sebenarnya mau merefleksi kalian-kalian yang ada di dalam gedung itu. Makanya dia berteriak hidup Jokowi. Kamu itu Dasko nggak ngerti, nggak paham di situ. Nah, jadi kamu itu sengaja apa gimana gitu loh. Kamu melarang beliau merefleksi orang-orang, merefleksi dirinya sendiri, sehingga dia itu bingung gitu. Mau menjalankan tata kelola negara ini seperti apa ke depan. Timbullah sekarang program-program yang nyeleneh itu. Seharusnya kamu itu sebagai penasehat tuh kamu nasihatin, Pak. Ini program ini tidak tepat sasaran, Pak. Ini hanya membuang anggaran, ini celah korupsi, Pak. Gitu loh. Seperti sekolah rakyat, sekolah yang bisa nginep itu. Sebenarnya kalau guru-gurunya direfleksi baik gitu ya, bagaimana cara mendidik murid-murid di sekolah, jangan terlalu banyak aturan, tapi dengan hati gitu ya. Terus orang tuanya juga yang di rumah-rumah anak-anak itu diberikanlah bantuan-bantuan yang tepat gitu. Misalnya dikurang apa sebagai negara itu turun gitu. Itu sebenarnya nggak perlu anak kita diinapkan di sekolah rakyat itu, anak kita bisa bagus gitu loh. Jadi nggak usah buang-buang anggaran melalui MBG juga tuh. Seharusnya lewat program stunting itu sudah bisa mengatasi masalah kekurangan gizi, masalah kekurangan uang, gizi buruk, kekurangan pangan, itu sudah bisa sebenarnya. Kalau kalian itu sebagai dewan, apalagi kamu Dasko sebagai penasehat Bapak Prabowo, seharusnya kamu bisa ngasih masukan-masukan seperti itu. Jangan yang remeh-remeh temeh ini, yang kamu bahas, yang kamu angkat di dalam ruang yang mewah, yang besar, yang terhormat itu. Jangan yang remeh-temeh seperti itu yang kamu angkat, yang kamu senggol-senggol. Itu gak berbobot itu sama sekali. Bukan mencerminkan seorang pejabat negarawan yang baik lah ya. Itulah sederhananya pemikiran itu seperti itu. Dasko, saya ajari kamu nih. Nggak usah lah pakai minta maaf segala. Nggak penting, ya kan? Tapi saya nggak tahu juga ini minta maaf dalam rangka apa sih ini. Minta maaf terkait mic bocor ataukah minta maaf yang lain gitu loh. Karena antara yang di framing oleh netizen ya, yang dikomentari oleh netizen dengan teks yang berada di badan video ini nggak nyambung gitu ya. Tapi ya begitulah pokoknya. Tadi kita dengar bareng-bareng pernyataan seorang netizen yang sangat makjeleb gitu ya untuk seorang wakil ketua DPR yang begitulah ya kan. Saya nggak mau menyebutkan namanya. Lanjut. Kenal di Gekraf, kebetulan saya ketua dan penasehatnya. Saya tidak perlu klarifikasi, Pak. Masyarakat dan rakyat yang mencintai Pak Jokowi cukup tahu saja. Karena kami selalu berdoa agar Pak Jokowi dilindungi dan dijauhkan dari orang-orang munafik seperti Anda. Dan seperti itulah cara Allah melindunginya dari orang-orang munafik. Bujur busrak. Ditutup dengan kalimat orang-orang munafik. Waduh, ngeri kali kalau udah netizen itu berkomentar ya. Nggak ada remnya, blong ya, nggak pakai reman udah ya kan. Tapi ini ada hal yang menarik nih yang ditulis di badan videonya. Makanya ya kan utamakan dan kedepankan yang namanya adab, klarifikasi kan akhirnya. Nah di bawah nih, klarifikasi terkait insiden mic bocor pada rapat paripurna DPR RI ke-19. Tapi yang bagian depan tadi, ini klarifikasi terkait logo gitu loh. Nah gimana nih menurut teman-teman nih? Apakah banyak netizen yang salah persepsi ataukah bagaimana? Tetapi apapun itu, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen terkait bacotannya yang bersangkutan ini pada saat rapat paripurna DPR RI ke-19 lalu. Ya toh? Iyalah. Asal jangan teriak hidup Jokowi. Iya memang biar bagaimanapun ya,
secara sadar ataupun tidak sadar, Bung Dasko menyeret-nyeret nama Pak Jokowi, ya. Kalau kita lihat dari sisi Pak Jokowi, ya, Pak Jokowi menanggapinya ya nggak gimana-gimana, seperti biasalah Pak Jokowi nggak terlalu ambil pusing gitu ya. Bahkan beliau mengatakan kalau ada pilihan hidup Jokowi atau hidup sehat, saya lebih memilih hidup sehat katanya. Dengan gaya dia yang sambil senyum-senyum ya, ketawa-ketawa, ciri khasnya beliau gitu ya. Nah, kita juga sebagai pendukung Pak Jokowi melihatnya hal-hal seperti ini ya gimana ya, sudah nggak kaget lah ya. Sudah makanan kita sehari-hari ada yang menyinggung, ada yang menghina, ada yang memfitnah, merendahkan Pak Jokowi, ya sudah biasa gitu ya. Kita dapatkan di komentar-komentar, di postingan-postingan ya. Jadi sudah nggak kaget gitu loh. Itu kalau kita lihat dari sisi Pak Jokowi dan kita sebagai pendukung Pak Jokowi juga gitu. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi Pak Prabowo sebagai presiden, ya saat itu beda cerita menurut gua, ya lain cerita. Karena coba Anda bayangkan, ya Presiden Prabowo Subianto setelah melakukan pidatonya, menyelesaikan pidatonya, lalu kemudian beliau menyalami Bung Dasko, Mbak Puan dan teman-temannya yang lain. Nah, ketika Bapak Presiden menuju kursi kehormatannya, ya, justru Bung Dasko mengeluarkan kata-kata itu rasanya apa ya? Kurang elok lah. Ya, kurang sopan. Atau yang lebih mendalam lagi, ya kurang beradab gitu loh. Minimal ya nggak usah mikirin Pak Jokowi lah. Minimal hargai, hormati ya Bapak Presiden gitu loh. Saya nggak tahu ya apa yang ada dalam hati, dalam pikiran Pak Prabowo. Karena saya yakin suara itu pasti beliau dengar gitu. Dengan disaksikan ya ratusan orang dari kalangan menteri, dari kalangan anggota DPR, ya, lalu suara itu terdengar gitu. Saya nggak ngebayang bagaimana perasaannya Bapak Prabowo gitu ya. Entah bagaimana walau alam lah. Hanya Tuhanlah yang tahu dan Pak Prabowo. Lanjut. Kalau saya jadi Pak Prabowo, Bang Adi ya, itu orang-orang di sekelilingnya, walaupun dia sejak dulu membantunya, tapi kalau saat ini dia sepertinya itu macam kayak gitu kan, mending saya ganti aja lah. Hah? Kok diganti Bang? Ya iyalah, nggak ada gunanya orang macam kayak gitu ya. Itu duri dalam daging. Atau istilah kerennya itu adalah musuh dalam selimut ya kan. Iya, dia baik kepada kita sebetulnya karena mengharapkan sesuatu. Mengharapkan apa Bang? Ya jabatan, kekayaan dan lain sebagainya. Dan ketika dia menduga atau beranggapan bahwa posisinya itu akan terancam, maka dia akan ya mengadu domba tuannya sendiri dengan tuan yang lain, iya kan? Dan itu terbukti sekarang, walaupun ya mungkin ya disebutkan bahwa itu tidak sengaja Bang, begini Bang, itu hanya bercanda. Faktanya demikian. Lanjut. Saya nggak tahu sih ini ya, mungkin teman-teman juga berbeda pendapat dengan saya ataupun sependapat. Menurut pemikiran saya, orang yang berbadannya kecil itu biasanya otaknya kotor. Cara berpikirnya juga licik. Karena antara kepala
dan lubang bawah itu dekat jaraknya. Maksud saya di sini yang pengen saya bahas yang kemarin teman-teman yang kejadian di gedung DPR yang terhormat, sampai mikrofon aja itu membela Pak Jokowi ya. Dibocorin. Bayangin, Pak Jokowi seorang politisi yang cuman diam aja, mikrofon aja bela beliau ya. Nah, jadi berhubungan masih dengan orang yang badannya kecil, sama kayak kemarin Chaplin ya. Mirip guys. Itulah teori yang menurut saya ya, benar adanya. Orang yang badannya kecil, kayak Chaplin itu ya, otaknya kotor ya, karena deket nih, ini dengan lubang bawah. Gimana menurut pendapat teman-teman? Ini cuma nanya bercanda ya. Ya mudah-mudahan ini sharing-sharing sambil bercanda. Dengan cara seperti ini kita bisa membela orang baik ya. Gimana menurut teman-teman? Sependapat nggak? Kalau yang nggak sependapat juga nggak apa-apa ya. Sependapat bang, sependapat ya kan, biar abang senang, biar makin rajin bikin konten ya kan. Nggak sependapat juga nggak apa-apa, tapi saya sependapat lah ya, apalagi saya orang Jawa. Saya tertarik dengan pernyataan abang ini di bagian agak depan tadi ya, yang menyebut-nyebut bahwa orang pendek itu antara otak ya dengan pantatnya itu terlalu dekat jaraknya. Saya nggak ngerti juga ya, karena saya mempelajari banyak primbon Jawa, tapi saya belum menemukan konsep yang seperti itu. Tapi nggak apa-apa bang, keren dan saya setuju sependapat ya, gokil pokoknya. Lanjut. Bolo GSP, wis do ngerti toh, kemarin Pak Jokowi sudah memberikan tanggapan terkait dengan celometane sapa itu si Dasko pas sidang paripurna itu loh. Terkait yang kemarin dari Pak Dasko kemarin kan sempat viral. Pak Dasko sempat bocor mic itu, mic bocor di waktu di sidang paripurna, bilang kalau asal nggak hidup Jokowi gitu. Seperti itu kan kayak menyindir Pak Prabowo. Tanggapannya seperti apa Pak? Ya kalau ada pilihan hidup sehat atau hidup Jokowi, sekarang ini saya pilih hidup sehat. Artinya merasa tersendiri nggak sih Pak dengan statementnya Pak Dasko kemarin itu? Ya normal biasa aja. Jadi ini di salah satu VT-nya Solo Kini ya, Pak Jokowi saat itu menyampaikan dalam kondisi sekarang ini kalau saya disuruh milih hidup sehat atau hidup Jokowi, saya pilih hidup sehat. Nah, yang saya suka dari beliau itu, apa yang disampaikan itu tertata, terukur, sopan, dan beradab. Kata-katanya itu mudah dicerna, tapi punya nilai kedalaman yang luar biasa, punya makna yang sangat mendalam, dan apa itu ya, gini loh, kayak penuh sanepan, dan ini enggak orang sembarang untuk itu, no. Karena setiap yang disampaikan itu nanti bisa banyak arti, banyak apa ya, orang menafsirkan, orang mengartikan, orang menjabarkan ya dengan ininya, nggak usah harus peletok-peletok pengerakaruan itu. Nah ini boleh ya, saya kalau memperhatikan ini saya coba mengartikan itu 3 hal ya, tapi ini mohon maaf, ini versi saya ya, kan boleh saja karena apa yang disampaikan beliau itu sudah terpublish, jadi masyarakat kita, saya, panjenengan semua kan punya hak untuk juga menanggapi, semuanya diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Saya tak coba ini ya, boleh ya, mengartikan apa sebenarnya dari kalimat Pak Jokowi yang simple, sederhana, tapi lugas dan tajam banget itu. Boleh. Yang pertama, ini menurut saya, yang pertama Pak Jokowi itu sebenarnya berdoa. Mendoakan kepada siapa? Mendoakan ke Pak Prabowo. Siapa Pak Prabowo? Presiden sekarang ini, presiden yang lagi menjabat gitu. Kenapa Pak Jokowi mendoakan beliau? Karena satu sebagai warga negara, kedua karena ya biar kepemimpinannya itu sampai purna tugas gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar kelakarannya siapa ini Dasko itu. Apa
doa Pak Jokowi, beliau itu mendoakan semoga Pak Prabowo tetap dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik, bisa memimpin bangsa dan negara ini sampai paripurna sesuai dengan amanah konstitusi. Nah ini kan luar biasa. Jadi apa sih arti seorang Jokowi? Yang penting sehat, baik, bisa memimpin bangsa ini sesuai dengan konstitusi. Nah itu menurut saya boleh yang pertama. Nah, terus yang kedua bisa jadi ini untuk meyakinkan ke publik, meyakinkan ke halayak, meyakinkan ke seluruh bangsa Indonesia dan terutama ke si Dasko itu. Ibaratnya gini, kok Dasko, kowe rasa kemelinti gitu loh. Ini loh aku Pak Jokowi sekarang itu kondisinya baik dan sehat. Kowe akan ngomongkan nggak usah ini Jokowi bagiku sudahlah nggak aneh arti, nggak tak rolis. Tapi itu perhatikan, gatekno, ini loh aku ki wis sehat gitu loh. Maka kalau saya ini sebagai warga negara disuruh milih namaku disebut atau aku dalam kondisi sehat, ya aku pilih kondisi sehat itu. Gak usah mbak ngomong ke rapopo gitu. Tapi pada saatnya nanti dalam kondisi kesehatanku, kamu akan bisa melihat Dasko apa hakikatnya, apa kenyataannya, apa buktinya. Ini nanti terkait dengan sama-sama nilai-nilai kejuangan dan perjuangan dalam berpolitik. Alah, kowe iki cah wingi sore kok Dasko, ibaratnya ngono. Nah, yang ketiga memang bisa jadi pernyataan ini disampaikan kepada pimpinan-pimpinan dewan itu. Janjane kowe iki do sehat ora to, terutama celometane si Dasko itu. Kowe iki lho, orang-orang yang terhormat dipilih rakyat untuk jadi wakil rakyat, duduk di Senayan, di tempat yang terhormat itu. Jane kowe iki do sehat ora. Kok do celometan kayak gitu. Akhirnya apa? Panggung yang terhormat itu menjadi apa? Ya kayak gitu. Sudah pidato presidennya belepotan, pimpinan dewannya celometan. Nah akhirnya kan marwah itu menjadi apa ya? Ambrol gitu. Ini gara-gara siapa? Ya gara-gara celometannya itu. Yang jadi pertanyaan, kowe iki do sehat ora gitu loh. Ini kan politik bola ya. Ini kan masalah politik gitu. Jadi satire, sanepan, terus apa itu ungkapan-ungkapan dalam bentuk nonverbal, terus apa itu peribahasa, pantun gayung bersambut, itu kan yang biasa. Itulah bagian dari satu permainan politik. Ibaratnya alah kowe iki arep mempermainkan aku, tapi pada dasarnya kowe iki kena permainan itu sendiri gitu loh. Basa kasare ngene lho. Kowe iki kan harus mempermalukan aku di tempat umum, di forum yang besar ini, ya toh? Tapi sudahlah permainanmu itu belum seberapa. Kowe nek harus mempermalukan aku, justru kamu itu malah malu sendiri. Karepmu akan mempermalukan aku di hadapan umum, ya toh, mempermalukan wajahku ini. Tapi sudahlah, permainanmu itu belum seberapa, malah kena raup sendiri, blauri raimu dewe gitu loh. Jadi mikir-mikir kowe iki do sehat apa ora gitu. Ngene bolo ya, sanjane Dasko iki kok gak ingat gitu loh sebenarnya. Ya itu sisa-sisa saja ya dalam politik, tapi apa gak ingat gitu yang mengembalikan marwah Pak siapa itu Prabowo itu siapa, yang mengembalikan apa itu status kemiliteran TNI-nya Pak Prabowo itu siapa, yang nyematkan bintang di dua pundaknya Pak Prabowo itu siapa. Tatkala Pak Prabowo berkali-kali main ikut tempur kontestasi keok terus direngkut jadikan menteri pada menteri yang sangat strategis itu siapa kan itu. Terus tatkala
pemilu 2024 pemilihan presiden wakil presiden terjadi kebuntuan toh. Seorang jenderal Prabowo untuk menentukan wakil kena ini dari parpol, akhirnya terjadi kebuntuan dan akhirnya minta Mas Wapres untuk jadi wakil presiden kan itu. Apa kayak gitu itu dalam politik itu cepat lali ya. Ya kalau cepat lali masyarakat nanti dengan celometane Dasko ini ya lebih mudah masyarakat untuk melupakan orang yang petakilan dan cekikian di forum yang terhormat itu. Saya rasa bukan hanya orang-orang partai, pembesar partai, para politikus di pusat yang mudah melupakan. Kita masyarakat itu saya rasa malah justru lebih mudah lagi gitu. Nanti kalau alasannya aku ini kekuasaan, aku punya uang, alah uangnya ambil wae. Kekuasaannya jangan diberikan, amanah itu pada orang-orang yang kakean petingsing, kakean petakilan kan itu. Nanti daripada runyam kayak gini kan itu. Salahnya Pak Jokowi apa kan itu. Pak Jokowi pernah coba bala ya, pernah nggak ada yang mendengar kalimat yang keluar dari lisan Pak Jokowi itu yang menjelek-jelekan, yang menghina, merendahkan terhadap orang yang nggak senang dengan beliau atau lawan politiknya? Pernah nggak? Kayaknya si Pak Jokowi itu ya santun-santun, ya biasa, damai-damai, apa adanya. Tapi kenapa si Dasko sampai petakilan kayak gitu, sampai apa itu Pak Jokowi harus menanggapi kan gitu. Ini sebenarnya kan apa kerugian di Pak Jokowi? Kalau menurut saya enggak, justru kerugian itu ada pada Dasko, Pak Prabowo dan partainya. Ini saya enggak ada tendensi apapun gitu loh. Tapi kenapa harus mancing-mancing kayak gitu apa gitu? Apa demi untuk dekat dengan partainya Mbak Puan? Apa kalau untuk dekat dengan partainya Mbak Puan itu terus mengharuskan, membolehkan, mengiyakan, mendistorsi dan mendolimi yang lain? Apa harus gitu? Nah, itu kayak politik apa itu, belah bambu itu loh, yang ini akan diangkat, yang ini tidak kan itu. Alah kok Dasko mudah kalau cuman itu. Kenapa sekarang itu harusnya kan kolab agar tidak kolab? Tapi ya balo sudah pada memperhatikan no, do komen lo ya, komen biar gayeng kehidupan berdemokrasi kita ini. Oke bolo, tetap semangat, mantap, yes. Oh siap Pak Bolo. Siap, selain saya perhatikan saya pasti komen kok di kolom di akunnya Pak Bolo ya kan. Iya, menarik gak teman-teman nih? Apa yang disampaikan oleh Pak Bolo barusan dalam waktu yang cukup panjang ya, 11 menitan gitulah, mengenai pernyataan langsung Pak Jokowi menanggapi ya mic bocor di DPR beberapa waktu lalu ya. Dan karena terlalu panjang saya bingung mau membahasnya di bagian yang mana. Yang jelas saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bolo barusan ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Ingat, kami bukan buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.